Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Halo, ayat renungan harian kita saat ini tertulis dalam Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Demikianlah firman Tuhan. Salam. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ini adalah bagian dari puji-pujian karena kemurahan Tuhan yang dinaikkan oleh hambanya yang bernama Daud. Kita mengetahui bahwa sosok Daud ini menjadi sosok yang begitu sentral di dalam perjanjian lama terkait tentang apa yang telah Daud lakukan bagi Tuhan dan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada keturunan Daud. Ketika kita melihat kepada Mazmur pasal yang ke-89, apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada Daud kembali diangkat oleh orang-orang Israel ketika mereka jatuh ke pembuangan Babel. Apakah Tuhan akan mengizinkan mereka sebagai generasi yang akan lenyap? Ternyata mereka harus mengingat bahwa Tuhan telah menetapkan bahwa keturunan Israel dari Daud tidak akan menjadi lenyap karena Tuhan telah menyatakan itu. Itu hal yang menjadi penting ketika kita melihat kepada sosok Daud tentang apa yang telah dilakukan oleh Allah di dalam janjinya. Sehingga ketika Daud telah menerima hal yang sungguh-sungguh luar biasa dari Tuhan, berkat kemurahan hati Tuhan, kita sekarang semakin disadarkan bahwa Tuhan yang sama juga yang akan menganugerahkan itu kepada kita. Daud menerima itu dari Tuhan, kita juga akan bisa menerima hal yang serupa dari Tuhan. Mengapa demikian? Karena kita adalah pribadi-pribadi yang telah diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah dan diciptakan dalam maksud Tuhan. Sehingga jika Tuhan mempunyai maksud kepada Daud, tentu Tuhan juga memiliki maksud kepada kita. Dan inilah yang kita harus cari. Sebenarnya perkenanan apa yang Tuhan inginkan daripada kita ini, sehingga hidup kita benar-benar menjadi bagian yang sungguh-sungguh memuliakan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang kita dengarkan hari ini berkata, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Tetapi kemudian diikuti dengan perkataan, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tentu ini hal yang menarik. Ada orang yang berseru kepada Tuhan, tetapi Yesus Kristus berkata, tidak semua orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan diselamatkan. Dan hal ini juga mengingatkan kita bahwa ketika kita berseru kepada Tuhan, seruan apa sebenarnya yang kita utarakan kepada Tuhan? Apakah seruan kita itu kepada Tuhan hanyalah seruan yang berupa pelarian semata? Mengapa saya katakan ini seperti seruan pelarian semata? Karena memang di masa-masa sulit kita lebih kerap menyerukan nama Tuhan. Tetapi ketika kita di dalam masa-masa yang penuh dengan kebahagiaan, apakah nama Tuhan itu menjadi tren? Apakah nama Tuhan itu menjadi terus terucap dalam diri kita? Kita boleh mengintrospeksi itu terlebih dahulu, karena ternyata kita semakin menyadari bahwa ternyata aku baru butuh Tuhan itu ketika aku sudah mengalami masalah-masalah besar dalam diriku. Tetapi ketika aku menerima hal-hal yang baik dan biasa-biasa saja, seolah-olah Tuhan itu tidak pernah dekat kepadaku dan aku tidak pernah menyebutkan namanya dalam setiap hal yang terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita menikmati anugerah Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Dan inilah penegasannya, bahwa jika kemurahan hati Tuhan telah berada dalam diri saudara, itu pertanda Tuhan begitu dekat kepada kita. Apakah Tuhan itu jauh? Jawabannya tergantung saudara memikirkan Tuhan itu Tuhan yang bagaimana. Apakah saudara
selama ini masih memelihara bahwa Tuhan itu yang memang adalah Tuhan yang transenden, tetapi saudara lupa bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang imanen. Ketika Allah menyatakan dirinya di dalam Kristus, itu ingin berkata betapa dekatnya Tuhan itu kepada saudara. Sehingga kita tidak perlu terlalu khawatir lagi di dalam hidup ini. Tuhan telah memberikan kita anaknya yang tunggal itu. Sehingga siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan inilah yang penting sekali kita pikirkan dan renungkan kembali. Bahwa keperkasaan Tuhan itu senantiasa dinyatakan kepada kita. Dan hal itu jugalah yang menunjukkan bahwa Tuhan selalu menolong kita kala kita berseru kepada Dia. Kepada siapakah kita harus berseru dalam hidup ini? Jawabannya hanya kepada Tuhan. Mengapa demikian? Karena Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik bagi saudara. Jangan lari dari Tuhan, jangan berpaling dari Tuhan, dan jadikanlah Tuhan itu satu-satunya juru kunci dalam diri saudara. Jangan pergi ke tempat lain, karena Allah yang menciptakan saudara, solusi saudara, apa yang saudara butuhkan ada pada Tuhan, dan itulah yang terpenting. Tuhan itu adalah prioritas kita, bukan menjadi alat untuk mewujudkan keinginan kita. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang telah kami terima hari ini. Engkau telah menuntun kami, mengajari kami, dan membimbing kami. Bahwasanya kasih setia Tuhan itu begitu dekat. Kemurahan hati Tuhan ada pada kami di dalam Kristus. Engkau mendengarkan kami kala kami berseru. Dan Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang benar, yang akan memberikan yang terbaik bagi anak-anak-Mu ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam setiap pekerjaan pelayanan kami ini Bapa. Dimuliakan nama-Mu, di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.